Bab 411, dia pingsan, kata Yun Che. Seluruh tubuh Hua Minghai gemetar, giginya terkatup, berusaha mati-matian menahan air mata yang akan keluar. Dia memalingkan wajahnya, memegang kepalanya dengan kedua tangan, dan berkata dengan sedih, aku tahu betapa sakitnya dia menderita ini, tahun. Jika dia mati, aku tidak akan bahagia bersamanya. Sebaliknya, itu semacam melegakan. Tapi bagaimana aku bisa melihatnya meninggalkanku selamanya? Petik 2. Ini kejam dan pilihan tak berdaya. Tidak peduli yang mana yang kamu pilih, itu benar, dan itu semua salah. Orang yang belum mengalami perasaan ini tidak akan pernah memahaminya. Yun Che menghela nafas, dan kemudian mengubah nadanya, namun, karena kamu temui aku, pilihan dan kegigihanmu benar. Ya, Hua Minghai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya. Yun Che berbalik, menatap langsung ke matanya dan berkata, aku hanya melihat sekilas penyakit istrimu, dan aku memiliki pemahaman kasar tentangnya. Kamu pergi dan tetap di luar, jangan biarkan siapapun masuk ke sini, kecuali saya mengatakan sesuatu, dan Anda tidak boleh masuk. Anda juga harus tahu bahwa semakin berbahaya kondisinya, semakin kecil kemungkinannya untuk diganggu selama perawatan. Melihat mata Yun Che yang tidak disamarkan, Hua Minghai berkata dengan penuh semangat, mungkinkah itu jadilah? Mungkinkah kamu punya cara untuk menyelamatkan Xiaoya? Kamu benar-benar punya cara untuk menyelamatkan Xiaoya. Petik 2. Itu tidak sepenuhnya pasti. Yun Che memelototinya, jika kamu bisa menghilang di hadapanku segera, kepastian kesuksesan mungkin bisa ditingkatkan hingga 99%. Wosh! Ledakan, angin kencang bertiup di depan mata Yun Che, Hua Minghai menghilang di depannya, dan suara pintu yang ditutup dengan tergesa-gesa terdengar di telinganya. Kecepatan ini benar-benar mengejutkan dan membuat Yun Che tertegun untuk waktu yang lama tanpa sadar kembali. Teknik gerakan apa yang dipraktikkan orang ini? Kekuatan saya yang dalam kira-kira berada pada tahap akhir Tianxuan, tetapi keterampilan tubuh saya bisa sangat menakutkan. Yun Che meminta Hua Minghai pergi keluar, bukan karena dia takut diganggu, tapi karena dia takut melihat cara dia memperlakukan Ru Xiaoya. Lagi pula, jika ingin mengusir racun dalam waktu sesingkat-singkatnya, Anda harus menggunakan mutiara racun langit. Jika mutiara racun langit tidak digunakan, Yun Che harus menghabiskan upaya puluhan juta kali lebih banyak untuk menghilangkan racun dingin dari tubuhnya, karena racun dingin di tubuhnya telah ada selama 5 tahun dan telah menyatu dengannya, darah dan meridian. Bersama-sama, menghilangkannya sepenuhnya tidak hanya sangat merepotkan, tetapi juga disertai dengan risiko yang sangat tinggi. Selain racun, dia juga mengalami luka dalam yang parah. Karena adanya racun dingin, luka dalam ini tidak hanya tidak sembuh dalam 5 tahun terakhir, tetapi semakin memburuk dari hari ke hari. Bagi Yun Che, hidupnya kegagalan lebih menyusahkan daripada racun dingin. Yun Che berdiri di depan tempat tidur Ru Xiaoya, mengulurkan tangan kirinya dan meletakkannya di jantungnya. Lampu hijau dari mutiara racun langit perlahan muncul, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya sedikit demi sedikit. Racun dingin yang telah mengamuk di tubuhnya selama 5 tahun dengan cepat dihilangkan oleh kekuatan mutiara racun langit tanpa perlawanan apapun. Hua Minghai seperti semut di panci panas, mondar-mandir di luar, tapi tidak berani mengeluarkan suara langkah kakinya sendiri. Hembusan angin malam yang sejuk bertiup, dan pikiran Hua Minghai tiba-tiba menjadi lebih jernih. Dia biasanya orang yang sangat berhati-hati, jika tidak, dia tidak akan membawa Ru Xiaoya dengan selamat sampai sekarang. Tapi hari ini, dia benar-benar membawa seseorang yang dia temui untuk pertama kalinya ke tempat persembunyian mereka saat ini, dan membiarkannya mendekati Ru Xiaoya sendirian. Xiaoya, memikirkannya sekarang, dia merasa luar biasa. Mungkin aura misterius Yun Che lah yang memberinya harapan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Setengah jam penuh berlalu tanpa ada suara yang keluar dari rumah. Hal ini membuat Hua Minghai merasa sangat tidak yakin. Dia ingin membuka pintu beberapa kali, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya setiap saat. Pada saat ini, suara Yun Che yang tidak lembut atau serius tiba-tiba datang dari dalam masuk. Hua Minghai mendorong pintu hingga terbuka dan bergegas masuk seolah-olah dia tersengat listrik. Dia melihat tidak ada perubahan pada bahan obat di ruangan itu, dan Xiaoya masih terbaring di sana, bahkan tidak bergerak. Dia dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan penuh semangat, bagaimana kabar Xiaoya? Begitu dia mengucapkan kata-kata itu,
Pupil matanya tiba-tiba membesar, karena dia tiba-tiba melihat bercak biru kehitaman di dahi Ru Xiaoya telah hilang sama sekali. Hua Minghai begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengulurkan tangannya dan menekannya ke jantung Ru Xiaoya. Kekuatan misterius dengan hati-hati meresap ke dalam tubuhnya. Di dalam tubuhnya, dia tidak bisa lagi merasakan kehadiran racun dingin di semuanya. Tak ada satupun jejak yang tersisa. Racun dingin di tubuhnya telah dihilangkan sepenuhnya, kata Yun Ce. Butuh waktu setengah jam bagi mutiara racun langit untuk menghilangkan racun dingin dari tubuh Ru Xiaoya. Tapi jika terlalu cepat, itu akan terlalu mengejutkan, jadi Yun Ce tidur siang dan menunda waktunya menjadi setengah jam. Hua Minghai begitu bersemangat hingga dia tidak bisa mengendalikan diri. Mereka berdua telah disiksa oleh racun dingin ini selama 5 tahun penuh. Itu adalah mimpi buruk mereka yang paling menakutkan. Mereka tahu lebih baik dari siapapun betapa mengerikannya racun dingin ini. Faktanya, mereka sudah putus asa dengan racun dingin ini dan tidak memiliki harapan untuk sembuh. Ketika Hua Minghai membawa Yun Ce, mereka juga tidak mengharapkan keajaiban terjadi. Mereka hanya tidak mau melepaskan secercah harapan ini. Tak disangka, keajaiban justru muncul di hadapannya. Xiaoya, Xiaoya, Hua Minghai meraih tangan Ru Xiaoya dan berbicara dengan tidak jelas dengan penuh semangat. Apakah kamu mendengar, racunmu telah disembuhkan, sembuh total. Xiaoya, apakah kamu mendengar? Petik 2. Oke, jangan ganggu dia, ayo keluar. Yun Ce berkata, meskipun racun dinginnya telah disembuhkan, setelah terkorosi oleh racun dingin selama 5 tahun, semua energinya yang dalam runtuh dan organ dalamnya hancur, rusak parah. Kegagalan, jika bukan karena nutrisi dari kristal langit berurat ungu dalam jumlah besar selama bertahun-tahun, dia akan mati segera setelah racun dingin teratasi. Dia belum sepenuhnya keluar dari bahaya sekarang, dan itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih sepenuhnya. Dia sangat membutuhkannya saat ini. Ya, istirahatlah yang cukup. Hua Minghai segera berhenti berbicara, membantu Ru Xiaoya menutupi selimutnya, lalu mengikuti Yun Ce keluar pintu dengan langkah lembut. Yun Ce mengeluarkan botol kecil dan menyerahkannya kepada Hua Minghai, yang berisi sedikit cairan merah. Ini adalah darah naga sejati Raja Xuan yang dikaitkan dengan api. Ini dapat menghilangkan energi dingin yang terkumpul di tubuhnya dengan sangat baik selama bertahun-tahun. Dan memulihkan vitalitasnya. Totalnya ada 10 tetes darah naga. Anda mengambil 1 tetes dan memasukkannya ke dalam 3 liter air, lalu memberinya 3 tetes setiap hari mulai besok. Setiap bulan, ambil 1 tetes lagi setiap hari. Ingat, tidak boleh terlalu banyak, kalau tidak tubuhnya tidak akan mampu menanggungnya. Bahkan melalui botol giok, Hua Minghai masih bisa dengan jelas merasakan nafas naga murni. Dia juga tahu bahwa darah naga asli adalah darah naga Wang Xuan, yang selalu dikaitkan dengan api. Tidak ada bedanya dengan ramuan surgawi bagi mereka yang lemah dan dingin seperti Xiaoya. Hua Minghai menerima darah naga dan terlalu bersemangat untuk berbicara. Kamu telah merawatnya selama 5 tahun. Kamu harusnya tahu dengan jelas bagaimana cara menyembuhkan luka dalam dan memulihkan vitalitasnya secara bertahap. Kamu tidak perlu aku bicara lebih banyak. Tapi ada satu hal yang harus aku ingatkan padamu. Kamu harus tidak mundur dalam waktu 3 bulan. Dengan kristal langit berurat ungu, vitalitasnya terlalu rapuh sekarang. Jika dia tidak memiliki kristal langit berurat ungu, kesalahan kecil apapun bisa merenggut nyawanya. Kata Yun Ce dengan sungguh-sungguh. Menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Dia telah melakukan banyak hal di masa lalu dan menikmatinya, tapi sekarang, suasana hatinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Karena jumlah orang yang dia selamatkan dibandingkan dengan jumlah orang yang dia bunuh, terlalu jauh tertinggal. Dermawanku, Hua Minghai tersedak, lalu tiba-tiba berlutut. Kali ini, dia berlutut lebih keras dari sebelumnya. Sebelumnya dia berlutut, dia sangat tidak ingin melakukannya, tetapi kali ini, dia berlutut dengan rela. Kebaikan Anda yang besar, saya, Hua Minghai, akan selalu mengingatnya di hati saya. Saya juga meminta dermawan saya untuk memberi tahu Anda. Aku, Hua Minghai, pasti akan mengabdikan seluruh hidupku untuk kebaikanmu. Membayar? Tidak, aku hanya memenuhi tugasku sebagai dokter sesekali. Yun Ce berkata dengan sedikit penyesalan, adapun namanya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, namaku Ling Yun. Mengenai nama ini, Hua Minghai tidak tergerak dan malah berkata, nama asli dermawanku adalah
Yun Che, petik 2. Sudut-sudutnya alis Yun Che berkedut hebat. Ya Tuhan, bagaimana situasinya? Saya memberikan nama saya 2 kali di Divine Phoenix City, dan setiap kali saya memberikannya sebagai Ling Yun, tetapi setiap kali pihak lain memanggil nama asli saya. Mungkinkah reputasi saya di Divine Phoenix Empire menjadi begitu bagus bahwa semua orang mengetahuinya? Sudah, melihat Yun Che terdiam untuk waktu yang lama, Hua Minghai tahu bahwa tebakannya benar, dan dia segera berkata, ketika aku menyelinap ke Sekte Phoenix Suci sebelumnya, aku kebetulan mendengar seseorang menyebut nama Yun Che, dan dikatakan bahwa Yun Che adalah Chang Feng, seorang Tionghoa yang bukan anggota Sekte Phoenix Suci, namun memiliki darah Phoenix. Dermawanku berasal dari kerajaan angin biru, tapi dia bisa menggunakan api Phoenix. Oleh karena itu, aku selalu curiga bahwa dermawanku adalah Yun Che itu. Jadi begitu, Yun Che akhirnya tenang. Jelas sekali, nama Yun Che bukanlah apa-apa, tapi seseorang dengan garis keturunan Phoenix di luar Sekte Divine Phoenix sudah cukup untuk menarik perhatian besar. Aku memang Yun Che yang kamu katakan. Aku datang ke Divine Phoenix City kali ini untuk menyelesaikan masalah ini dengan Sekte Divine Phoenix. Ini juga alasan mengapa aku menolak memberimu bunga matahari Phoenix. Melihat ke langit malam, Yun Che membantu Hua Minghai berdiri dan berkata, "Oke, kembalilah dan jaga istrimu. Kamu tidak perlu berpikir untuk berterima kasih padaku. Ketika tubuhnya pulih, kamu harus membawanya pergi dari Divine Phoenix City ke tempat yang lebih aman, tempat yang stabil." Hua Minghai berkata dengan tegas, "Meskipun saya seorang pencuri, saya tidak pernah lupa membalas kebaikan saya. Saya juga telah mengatakan sebelumnya bahwa jika Anda dapat menyelamatkan istri saya, hidup saya akan menjadi milik Anda. Mulai sekarang, jika dermawan saya berguna, tidak peduli seberapa banyak saya berbicara, saya tidak akan pernah cemberut jika dermawan saya ingin mendapatkan sesuatu. Bahkan di Tanah Suci, saya bersedia berjuang untuk dermawan saya." Hua Minghai, kalimat terakhir, membuat Yun Che jantung bergerak. Dia membuka bibirnya, tapi dia menelannya kembali sebelum dia bisa mengatakannya. Di Divine Phoenix City ini, hal yang paling dia inginkan tidak diragukan lagi adalah World Ode of the Phoenix dari Sekte Divine Phoenix. Jika dia bisa mendapatkan rumus umum dan 4 rahasia mendalam pertama, World Ode of the Phoenix, dia akan mampu menguasai kekuatan misterius Phoenix. Namun, World Ode of the Phoenix adalah teknik inti dari Sekte Divine Phoenix, dan juga merupakan World Ode of the Phoenix, menjadikan Sekte Divine Phoenix sebagai sekte terbesar di Tianshuan. Perlindungan Sekte Divine Phoenix terhadap World Ode of the Phoenix pasti sangat kuat. Jika Hua Minghai benar-benar mencoba mencurinya dengan paksa, kemungkinan besar itu akan mengorbankan nyawanya. Bagaimanapun, itu adalah Sekte Divine Phoenix, dan World Ode of the Phoenix, dan itu pasti tidak sebanding dengan hal-hal biasa. Ru Xiaoya baru saja sembuh dari racun dingin. Jika Hua Minghai benar-benar jatuh ke Sekte Phoenix karena dirinya sendiri, dia akan melukai 2 orang sepenuhnya. Melihat keraguan-raguan jelas terpancar di wajah Yun Che, dan kemudian menarik kembali apa yang hendak dia katakan, Hua Minghai segera berkata, "Tuanku, jika ada yang Anda inginkan, katakan saja padaku dan saya akan membantu Anda mendapatkannya. Jika saya tidak membalas kebaikan ini, saya akan merasa tidak nyaman selama sisa hidup saya." Yun Che berpikir sejenak dan berkata, "Bisakah Anda memberitahu saya teknik gerakan apa yang Anda gunakan?" Hua Minghai sedikit terkejut, dan setelah sedikit ragu, dia berkata, "Ini adalah teknik gerakan leluhur keluarga Hua saya, Huan Guang Leiji." Bab 412. Bisakah teknik gerakan ini diteruskan kepada orang lain? Yun Che bertanya dengan serius. Ekspresi Hua Minghai membeku, lalu dia menggelengkan kepalanya karena ketakutan dan kepahitan. "Maaf, dermawan. Saya tidak akan pernah ragu untuk melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan, tetapi ini adalah satu-satunya hal. Huang Guanglei itu adalah harta pemberian Tuhan dari keluargaku, dan itu juga merupakan tabu terbesar. Itu tidak boleh diwariskan kepada orang lain." Aku mengerti. Yun Che mengangguk. "Rahasia keluarga keterampilan tidak bisa diwariskan kepada orang lain. Akulah yang kasar. Jaga dirimu baik-baik. Jadilah istriku." Setelah mengatakan itu, Yun Che berbalik dan pergi perlahan. "Dermawanku, aku." Hua Minghai menatap punggung Yun Che, mengertakkan giginya dengan keras, dan tampak malu.
Apa yang Yunce berikan padanya tidak diragukan lagi adalah kebaikan yang besar, dan satu-satunya hal yang dia inginkan terungkap. Dia bisa dengan mudah melakukannya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Dia adalah orang yang tidak pernah ingin berhutang budi pada siapapun, apalagi bantuan sebesar itu. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Yunce melambaikan tangannya kembali, kamu harus fokus pada istrimu sekarang. Jangan terganggu oleh beberapa hal yang tidak penting. Menyelamatkan nyawa seseorang dapat dianggap sebagai penebusan bagi dirimu sendiri. Jika kamu benar-benar ingin membalas budiku, maka bekerja keraslah untuk membantu istrimu pulih secepatnya, agar aku tidak menyelamatkannya dengan sia-sia. Setelah suaranya turun, sosok Yunce pun menghilang di malam hari. Hua Minghai melihat ke depan dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Matanya rumit dan tidak bisa dimengerti, seolah dia sedang bergumul dengan sesuatu. Aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang pembunuh yang membunuh orang tanpa mengedipkan mata, akan menghabiskan seluruh energimu untuk menyelamatkan seseorang yang tidak ada hubungannya denganmu, kata Jasmine dengan suara yang sangat acuh tak acuh. Itu berarti aku mungkin orang yang baik hatinya. Jasmine mencibir. Saat Yunce kembali ke penginapan, hari sudah tengah malam. Dia berjalan kembali ke kamarnya, berdiri dengan kaki di depan pintu, dan hendak membuka pintu ketika gerakannya tiba-tiba membeku, alisnya tiba-tiba tenggelam, dan semua saraf di tubuhnya menjadi tegang sepenuhnya dalam sekejap. Karena dia jelas merasakan ada seseorang di kamarnya. Orang yang bersembunyi di kamarnya sangat tersembunyi. Jika dia hanya mengandalkan kekuatannya yang dalam dan bukan indera spiritualnya, mustahil untuk mendeteksi keberadaannya. Setelah menyadari keberadaan orang ini, yang terjadi selanjutnya adalah semacam perasaan menyeramkan. Perasaan ini memberitahunya bahwa orang di dalam tidak hanya sangat kuat, tetapi juga seseorang yang ingin membunuhnya. Cepat pergi. Dia adalah pria di alam mendalam Kaisar tingkat 8. Dia telah menemukanmu. Petik 2. Di bawah peringatan cepat Jasmine, Yunce tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia tiba-tiba berbalik, dan bayangan pecah Dewa Bintang bergegas keluar dari penginapan dan bergegas pergi. Wow, terdengar suara pintu dan dinding hancur total dari belakang, dan gelombang angin yang membakar menderu dari belakang. Dan perasaan membakar ini jelas. Api Phoenix. Mereka berasal dari sekte Divine Phoenix. Hati Yunce tenggelam. Kenapa dia berasal dari sekte Divine Phoenix? Dan niat membunuh itu jelas untuk bunuh diri. Mungkinkah? Feng Ximing. Pikiran Yunce tiba-tiba berubah. Sepertinya dia dikira sebagai murid sekte Divine Phoenix ketika dia memamerkan api Phoenix-nya di kamar dagang Loyan pada siang hari. Hal ini menyebabkan sekte Divine Phoenix mendapatkan berita tersebut, segera dan ikuti petunjuk untuk menemukan tempat tinggalnya sendiri. Sepertinya saya terlalu ceroboh di siang hari. Saya hanya memperhatikan Hua Minghai sepanjang jalan, tapi tanpa sadar saya lupa fakta kuncinya. Di Divine Phoenix City, informan dari sekte Divine Phoenix ada di mana-mana. Kecepatan Yunce benar-benar mustahil untuk dibandingkan dengan pria super kuat di tahap akhir Wangsuan. Dalam waktu kurang dari 10 napas, dia sudah dikejar dalam jarak 20 kaki. Di belakangnya, nyala api Phoenix yang ganas meledak di udara. Mendesis, udara terbakar hebat, dan api Phoenix merah jelas sangat panas di langit malam. Yunce dengan cepat menghindar untuk menghindari api Phoenix, dan kemudian dengan detak jantung, dia berhenti dan berbalik, yang mengejarnya. Pria itu tidak mengejarnya, dia juga berhenti. Di hadapannya, di depannya, ada mangsa malang yang tidak bisa lepas dari tangannya. Siapa kamu? Yunce bertanya dengan cemberut. Mata pihak lain menyapu seluruh tubuhnya, dan kemudian dia mencibir, kamu memang memiliki aura kekuatan mendalam Phoenix. Kamu memang bajingan yang dirumorkan. Yunce, aku tidak menyangka kamu datang sepagi ini. Haha, Yunce mencibir, sepertinya sekte Phoenix ilahimu sangat takut padaku. Petik 2, takut padamu, itu benar. Yunce berkata dengan nada mengejek, aku datang ke kota Phoenix suci ini untuk mempersiapkan diri kemenangan di 7 kerajaan. Dalam pertandingan peringkat, kami dan Anda, sekte Divine Phoenix, menyelesaikan masalah garis keturunan secara terbuka dan jujur, tetapi Anda, sekte Divine Phoenix, memilih untuk menggunakan cara yang tidak tahu malu seperti pembunuhan. Disebut sekte Divine Phoenix tidak lebih dari itu. Haha, pria parubaya itu tersenyum dengan jijik. Di mata sekte Divine Phoenix kami, Anda hanyalah seekor reptil kecil yang mencuri garis keturunan sekte kami.
Sekte kami takut tentang reptil kecil yang malang. Lelucon yang luar biasa. Hari ini, hanya pangeran ke-13 yang menginginkan nyawamu. Petik 2. Seperti yang diharapkan, mata Yunce menjadi lebih dingin. Seekor reptil Changfeng sebenarnya punya nyali untuk menyinggung pangeran ke-13. Bahkan jika Kaisar Changfeng berlutut untuk memohon belas kasihan padamu, kamu tidak akan pernah selamat malam ini. Namun, bisa mati di tanganku, Feng Chihuo, sudah cukup kamu pergi ke dunia bawah untuk pamer sampai kamu bereinkarnasi. Tinggalkan aku sendiri dan lanjutkan perjalananmu. Sosok Feng Chihuo melintas dan tiba-tiba bergegas menuju Yunce. 5 jari yang terbakar dengan Feng Yan langsung menuju ke dada Yunce, jelas berniat untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Di alam mendalam Raja tingkat ke-8, tahta tingkat tinggi yang asli, menghadapi seseorang yang hanya memiliki alam mendalam bumi. Jika dia tidak dapat membunuhnya secara instan, dia akan melakukannya. Menurutku itu hanya lelucon. Mata Yunce berkilat, dan dia menginjak bayangan Dewa Bintang yang hancur. Dalam sekejap, 3 bayangan terpisah, memungkinkan Feng Chihuo untuk benar-benar mengudara dengan satu genggaman. Dia mengambil napas dalam-dalam, meningkatkan semua kekuatannya yang dalam, dan melarikan diri ke arah selatan dengan kecepatan tinggi. Feng Chihuo tertegun sejenak saat dia menghantam udara dengan satu cakar. Dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana Yunce melarikan diri. Dan kemudian, Yunce melarikan diri begitu cepat sehingga dia bahkan lebih terkejut. Jelas dia hanya memiliki kekuatan mendalam dari alam mendalam bumi, tetapi kecepatannya hampir sama baiknya dengan tahta tingkat rendah. Benar saja, dia memiliki beberapa keterampilan. Feng Chihuo mendengus. Dingin, dengan sedikit kemarahan yang muncul di hatinya. Meskipun kecepatan Yunce jauh di luar perkiraannya, masih mustahil untuk melepaskan diri dari genggamannya dengan kecepatan seperti itu. Terlebih lagi, Yunce hanya memiliki kekuatan yang mendalam dari alam misterius bumi dan bahkan tidak bisa terbang. Dia hanya bisa melarikan diri, tapi tidak mungkin dia bisa lepas dari penglihatan dan kesadaran spiritualnya. Nak, mari kita lihat kemana kamu lari. Feng Chihuo meraung, dan mengejar Yunce seperti anak panah dari tali. Dengan kecepatan yang mencengangkan, suara terobosan di udara sangat keras. Karena perbedaan kecepatan yang jelas antara kedua belah pihak, dalam beberapa lusin napas, Yunce sekali lagi dikejar dalam jarak 20 kaki. Yunce, yang sedang berlari, tiba-tiba berbalik dan melemparkan benda gelap ke udara. Feng Chihuo, bulan yang memudar di langit benar-benar tertutup oleh tabut misterius kuno, membuat malam menjadi gelap seperti tinta. Feng Chihuo mendengar jeritan datang ke arahnya. Dia tidak punya waktu untuk melihat dengan jelas apa yang ada di dalam kegelapan. Dia tidak berani untuk memblokirnya dengan tubuhnya karena takut pada pihak lain. Benda beracun macam apa yang dilemparkan? Dia dengan cepat menghindar dan ketika dia lewat, dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah batu biasa. Seharusnya itu diambil oleh Yunce selama pelariannya. Wosh! Suara lain terdengar di udara. Feng Chihuo tampak menghina, menghancurkan batu itu berkeping-keping dengan sebuah tamparan, dan mencibir, sungguh perjuangan yang konyol, apakah kamu masih bermimpi untuk melarikan diri dari genggamanku? Hanya dalam beberapa napas, Yunce dikejar hingga jarak hanya 15 kaki, dengan ekspresi tenang di wajahnya, dia berbalik lagi, dan benda gelap lainnya terbang keluar dari udara di tangannya. 15 kaki jauhnya, Feng Chihuo sudah berada pada jarak di mana Feng Chihuo bisa menyerang. Dia mulai mengumpulkan energi yang dalam di tangannya, dan bahkan tanpa melihat benda yang mendekat, dia menamparnya dengan tamparan. Boom! Tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru. Pada tengah malam di kota Divine Phoenix yang sunyi, terdengar suara seperti guntur misterius 9 surga, dan badai energi besar meledak dengan hebat di udara. Dari kejauhan, tampak seperti kembang api cemerlang yang meledak di udara. 2 batu pertama hanyalah kedok bagi Yunce untuk membuangnya. Dan yang ketiga adalah mutiara penghancur langit yang Yunce dapatkan dari Xiao Hui. Kekuatan mutiara penghancur Zi begitu dahsyat hingga bisa melukai tahta tingkat rendah secara serius. Dengan kemampuan Feng Chihuo, jika dia bertahan dengan seluruh kekuatannya, kekuatan mutiara penghancur surga mungkin tidak akan mampu menyebabkan kerusakan besar padanya. Namun, dia mengejar Yunce dengan sikap seperti permainan seperti kucing menangkap tikus dan sama sekali tidak siap. Dalam cahaya api yang disebabkan oleh sabuk manik,
seluruh lengan kirinya hancur berkeping-keping, dan jubah Phoenix-nya hancur berkeping-keping. Dada, lengan, dan bahkan wajahnya dipenuhi luka kecil. Sebagian kecil rambutnya tergerai sehingga membuatnya berantakan. Seluruh orang tampak sangat malu. Yun Che, sebaliknya, sudah melarikan diri dan menghilang tanpa jejak. Meski terdapat banyak luka, sebagian besar luka ringan, dan hanya luka di lengan kirinya yang sedikit lebih parah. Dibandingkan dengan luka luar, seluruh tubuh, dada, dan paru-paru Feng Chihuo hampir meledak karena amarah. Dia melihat lengannya dengan ekspresi ganas di wajahnya dan seluruh tubuhnya gemetar. Tahta tingkat tinggi Sekte Ilahi Phoenix yang agung tiba-tiba ditempati oleh seorang pria yang hanya memiliki alam mendalam duniawi. Juniornya diplot untuk terlihat seperti ini. Ini hanyalah rasa malu terbesar dalam hidupnya. Yun Che, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Rambut Feng Chihuo berdiri, dan seluruh tubuhnya tersulut api yang dahsyat. Dia meraung, membuka kecepatannya, dan mengejar ke depan dengan aura yang ganas. Spiritual akal dilepaskan secara maksimal. Setelah melarikan diri untuk jarak tertentu dengan kecepatan tercepat, Yun Che malah memperlambat dan mengendalikan fluktuasi energi yang dalam semaksimal mungkin. Kegelapan adalah perlindungan yang sangat baik untuk melarikan diri, tetapi pada saat yang sama, dalam keheningan malam, gerakan-gerakan kecil akan diperkuat secara diam-diam. Seperti yang diharapkan, Feng Xiken menyuruh seseorang memburunya sebelum pertarungan peringkat, dan dia bertindak sangat cepat. Sekarang dia telah ditemukan, dan kota Phoenix Suci penuh dengan informan Sekte Phoenix Suci. Lalu, sebelum pertarungan peringkat, Divine Phoenix City itu bukan lagi tempat yang cocok untuk dia tinggali. Dia harus meninggalkan Divine Phoenix City sebelum fajar sambil menghindari kejaran Feng Chihuo. Saat diburu, otak Yun Che akan selalu berada dalam kondisi yang sangat dingin. Dalam kegelapan, di Divine Phoenix City yang tidak dia kenal, dia menggunakan kemampuan penyembunyian dan anti berburunya secara ekstrim. Mengikuti rute yang aneh dan tak terduga, kami segera mendekati selatan Divine Phoenix City. Waktu berlalu perlahan di malam yang gelap, dan secara bertahap, sentuhan putih perut ikan mulai muncul di timur, dan Yun Che telah melihat gerbang selatan Divine Phoenix City yang tinggi dan megah. Dan selama tengah malam yang panjang ini, burung Phoenix terbang bola-balik di langit seperti orang gila. Chihuo begitu terpana hingga dia bahkan tidak bisa menemukan bayangannya sekalipun. Yun Che menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju gerbang kota dengan cara yang alami. Begitu dia mendekat, dia dihentikan oleh dua penjaga kota yang mengenakan baju besi berat. Istana memiliki perintah. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota sebelum jam Chen hari ini. Pelanggar segera ambil tindakan. Bab 413. Masih ada lebih dari 10 hari tersisa sebelum turnamen peringkat 7 kerajaan, dan arus orang di Divine Phoenix City semakin besar dari hari ke hari. Bagaimana bisa gerbang kota tiba-tiba diblokir saat ini? Kemungkinan yang paling mungkin adalah Feng Chihuo sangat marah sehingga dia berkomplot melawannya. Setelah mencarinya hampir sepanjang malam dan tidak dapat menemukannya, dia menjadi semakin marah ketika satu Buddha lahir dan dua Buddha naik ke surga. Oleh karena itu, Feng Xiken memerintahkan blokade sementara terhadap gerbang kota, jadi dia hanya bisa perintah untuk masuk atau keluar. Yun Che mundur 2 langkah, setelah beberapa pemikiran dengan cepat terlintas di benaknya, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia dengan kasar menghempaskan kedua penjaga kota dan langsung bergegas. Hentikan dia! Tindakan Yun Che sama saja dengan menyodok sarang lebah, dan puluhan penjaga kota di dekatnya tiba-tiba mengerumuni. Yun Che meraih sesar naga dan tanpa melihat sekeliling, dia menyapu dengan pedangnya. Kekuatan kekerasan dari pedang berat itu seperti badai kiamat, dan dengan keras menghanyutkan penjaga kota yang mengepung. Mereka tidak dapat berdiri untuk waktu yang lama, bahkan di tangan mereka, senjata-senjata itu langsung hancur. Langit hanya sedikit cerah, dan tidak ada yang berani membuat masalah di Divine Phoenix City, sehingga penjaga di gerbang kota relatif lemah. Meskipun mereka menerima perintah untuk menutup kota, gerbang kota masih terbuka lebar dan tidak ditutup. Setelah Yun Che menyapu rintangan, sebelum mereka bisa bereaksi, dia bergegas keluar dari gerbang kota dengan kecepatan tinggi, melangkah ke tanah di luar kota, lalu memanggil Snow Phoenix Beast dan berlari menjauh. Cepat, beritahu Tuan Chihuo secepatnya, seorang penjaga kota yang jatuh ke tanah meraung dengan seluruh kekuatannya. Seperempat jam kemudian, gelombang api menderu melewati gerbang kota, mengejar arah pelarian Yun Che, dan itu adalah Feng Chihuo.
Perintah yang diberikan Feng Shiken kepadanya adalah untuk membunuh Yun Che. Bukan saja dia tidak bisa membiarkan siapapun mengetahuinya, tapi dia bahkan tidak bisa meninggalkan jejak apapun. Tapi yang jelas, Feng Chihuo sangat marah sehingga dia bahkan mengambil langkah besar untuk membunuh Yun Che sepenuhnya. Lagi pula, diejek dan dipermalukan oleh seorang junior yang hanya memiliki alam mendalam bumi adalah rasa malu dan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecuali dia membunuh Yun Che, akan sulit baginya untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Snow Phoenix Beast secara alami jauh lebih cepat daripada Yun Che. Bahkan jika Feng Chihuo melihat ke arah yang benar, mustahil baginya untuk mengejar ketinggalan dalam waktu singkat. Namun, Yun Che sama sekali tidak terbiasa dengan medan di luar Divine Phoenix City. Peta yang disiapkan Chang Yue untuknya hanya menunjukkan rute dari Blue Wind Imperial City ke Divine Phoenix City dan struktur dasar Divine Phoenix City, namun tidak ada informasi tentangnya. Divine Phoenix City mengenai tanda-tanda medan di luar kota, apakah dia dapat menemukan medan yang cocok untuk menyingkirkan Feng Chihuo sepenuhnya bergantung pada nasib dan keberuntungan. Sebagai anggota Sekte Phoenix Suci, Feng Chihuo pasti sangat akrab dengan area ini. Di saat yang sama, meskipun Snow Phoenix Beast sangat cepat, ia akan meninggalkan gumpalan udara dingin kemanapun ia pergi, sehingga mudah dilacak. Di bawah kendali Yun Che, kecepatan Snow Phoenix Beast meningkat hingga ekstrim, seperti aliran petir yang terbang melintasi langit, dan dalam sekejap mata ia berada puluhan mil jauhnya dari Divine Phoenix City. Sepanjang jalan, wajah Yun Che terlihat tenang dan suram, area dekat Divine Phoenix City sebagian besar kosong, sehingga sulit untuk menyembunyikan sosoknya. Namun, lebih dari setengah jam kemudian, tidak ada perasaan dikejar di belakangnya, tetapi Yun Che tidak santai karena ini, dia 10.000 yakin bahwa Feng Chihuo tidak akan pernah menyerah mengejarnya. Alasan utama mengapa dia belum menyusul sejauh ini adalah karena kecepatan Snow Phoenix Beast tidak jauh lebih lambat dibandingkan kecepatan Feng Chihuo. Yun Che tidak bisa tidak memikirkan Hua Minghai. Dia tidak 1/10 dari Feng Chihuo dalam hal kekuatan lunsuan, tapi kecepatannya berada di luar jangkauan Feng Chihuo. Jika dia juga bisa berlatih guntur cahaya hantu, yang dia sebut, dia bisa dengan mudah menyingkirkan Feng Chihuo. Keterampilan tubuhnya saat ini hanya satu bayangan patah Dewa Bintang. Meskipun bayangan patah Dewa Bintang sangat misterius, ia hanya terbatas pada pertempuran. Keberadaannya dengan sempurna menutupi kelemahan terbesar dari pedang berat, memungkinkan Yun Che untuk menahannya, tangannya. Pedang berat seberat puluhan ribu kilogram masih bisa digunakan sebagai hantu, tapi setiap kali bayangan penghancur Dewa Bintang diaktifkan, itu adalah pergeseran seketika dalam jarak dekat, dan sudah pasti tidak digunakan untuk ketinggian normal, kecepatan gerakan. Di sisi barat daya Yun Che, hamparan besar pegunungan rantai tak terbatas muncul di depan mata. Ada gunung yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan, dan puncak tertingginya setinggi 1000 kaki. Dengan pemikiran di dalam hatinya, dia mengubah arah dan berlari kencang ke arah pegunungan rantai. Pergi, dan segera bergegas ke pegunungan seperti meteor. Begitu mereka memasuki pegunungan, sensasi terbakar yang tidak normal menimpa mereka, beberapa burung ketakutan dan terbang ke segala arah. Burung-burung ini semuanya ditutupi bulu merah, dan seluruh tubuh mereka mengeluarkan nafas api. Pegunungan seharusnya ditutupi dengan rumput hijau dan angin pegunungan sedikit dingin. Namun, semakin dalam Yun Che pergi, udara terasa semakin panas. Tempat itu juga ditutupi dengan berbagai pepohonan dan tumbuh-tumbuhan, tetapi warna tumbuh-tumbuhan itu sebagian besar berwarna merah. Dan pada dasarnya mereka semua mengeluarkan nafas api, dan 90% dari monster misterius yang ditemui di sepanjang jalan adalah monster misterius tipe api. Apakah karena dekat dengan Divine Phoenix City dan elemen api di Divine Phoenix City terlalu kuat? Setelah terbang di pegunungan selama hampir 1 jam, tidak ada jejak Feng Chihuo di belakangnya, dan dia sepertinya telah dibuang seluruhnya. Kecepatan Yun Che melambat, dan kemudian Snow Phoenix Beast turun dari langit, hingga mencapai ketinggian kurang dari 100 kaki, sehingga pegunungan yang mengalir dapat mengaburkan sosok itu. Pada saat ini, suara berat Jasmine tiba-tiba terdengar di benak Yun Che, tempat ini sepertinya sedikit tidak biasa. Petik 2, tidak biasa, di mana maksudmu? Yun Che langsung bertanya. Awalnya saya mengira panas terik di sini karena berada di gunung berapi atau daerah dengan unsur api yang padat.
Namun baru saja saya mengunjunginya dengan santai dan menemukan bahwa unsur api yang sangat aktif di sini berasal dari benda misterius besar yang tersembunyi jauh di bawah. Formasi, seluruh pegunungan diselimuti oleh formasi mendalam ini. Jika tebakanku benar, formasi mendalam yang sangat besar ini seharusnya dibuat oleh Sekte Phoenix Suci dan setidaknya berusia 8.000 tahun. Ini juga menunjukkan bahwa gunung ini jangkauannya, itu seharusnya merupakan wilayah milik Sekte Phoenix Ilahi. Kamu sepertinya telah memasuki tempat yang seharusnya tidak kamu masuki. Petik 2. Nah, biarkan aku melihat kemana kamu lari kali ini. As begitu, suara Jasmine turun, telinga Yunce pun tertunduk, terdengar raungan marah satu sama lain. Dan sumber suaranya, sebenarnya ada. Di depannya, Yunce mengangkat kepalanya dan melihat Feng Chihuo berdiri di puncak gunung pendek tepat di depannya. Dia mengenakan jubah merah dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun dia jauh, dia masih bisa merasakan kemarahannya, melonjak ke seluruh tubuhnya. Awalnya, Feng Ximing memintanya, seorang pria tahta tingkat 8, untuk secara pribadi membunuh seseorang di alam mendalam bumi. Dia hanya merasa bahwa membunuh seekor ayam dengan tepat sasaran adalah penghinaan terhadap identitas dan kemampuannya. Jika Feng Ximing tidak melakukannya jika Anda tidak memerintahkannya secara pribadi, dia tidak akan pernah mau melakukannya. Ambil tindakan. Namun, untuk tugas yang memalukan dan sangat sederhana, setelah menemukan target, dia berjuang selama setengah malam dan gagal berhasil. Sebaliknya, dia dikalahkan oleh pihak lain dengan wajah malu. Selama beberapa jam ini, Feng Chihuo kemarahannya tak kunjung reda. Jika jantungnya tidak cukup kuat, dadanya pasti sudah meledak puluhan kali. Yunce diam-diam terkejut. Dia tidak akan terlalu terkejut jika Feng Chihuo menyusul dari belakang, karena Feng Chihuo tidak hanya lebih cepat dari Snow Phoenix Beast, tapi dia juga jauh lebih akrab dengan tanah Divine Phoenix daripada dia dulu. Namun yang mengejutkannya adalah Feng Chihuo tidak hanya muncul di hadapannya, tetapi dia juga begitu dekat dengannya sehingga dia tidak pernah menyadarinya. Jasmine tahu apa yang dipikirkan Yunce dan berbisik, sepertinya kamu akan segera mendapat masalah besar. Formasi mendalam yang berusia setidaknya 8.000 tahun ini tidak sesederhana itu. Alis Yunce tenggelam, lalu dia meraih bulu salju di belakang Snow Phoenix Beast, dan meraung, Xiao Chan, ayo pergi. Arah penerbangan SNOW Phoenix Beast dengan cepat berubah menjadi bayangan putih dengan kecepatan sangat tinggi, kecepatan, bergegas ke belakang. Ia terbang menjauh, dan raungan keras Feng Chihuo datang dari belakang, saya masih ingin lari. Begitu Anda sampai di tempat ini, bahkan jika Anda memiliki 100 nyawa, Anda bahkan tidak dapat berpikir untuk melarikan diri. Kecepatan Snow Phoenix Beast meningkat, hingga ekstrim. Pada saat yang sama, ketinggian penerbangan turun dengan cepat, dan pegunungan di sekitarnya dengan cepat surut. Di depannya, dua ngarai sempit yang berdekatan muncul. Yunce melirik ke belakang dan menekan dengan kedua tangan, menekan ketinggian terbang Snow Phoenix Beast hingga kurang dari 10 kaki. Saat dia mendekati ngarai, dia mengaktifkan Frozen and Divine Skill dan langsung membuka Frozen and Fantasy Mirror. Dia menyelimuti dirinya dan Snow Phoenix Beast pada saat yang sama, sangat mengisolasi nafas, lalu mengulurkan tangannya, melepaskan suangan flying dan menembak ke arah salah satu ngarai, dan dirinya sendiri terbang ke ngarai lain. Ini adalah caranya yang menyebabkan lawan kehilangan arah pengejaran saat dikejar. Sudah dicoba berkali-kali dan tidak pernah gagal. Di belakangnya, Feng Chihuo mengejar dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat, dan di depannya, ada formasi aneh berwarna merah menyala yang berputar perlahan. Dalam formasi yang dalam, ada titik putih yang bergerak perlahan. Menatap titik putih ini, cibiran bercanda muncul di wajah Feng Chihuo. Pada saat ini, alisnya tiba-tiba bergerak, karena dia tiba-tiba merasakan arah pergerakan titik putih di formasi Xuan, dan arah nafas Yunce, secara tak terduga telah terjadi penyimpangan yang cukup besar. Apa yang terjadi? Bagaimana formasi Phoenix bisa menyimpang? Petik 2. Feng Chihuo berhenti dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, formasi merah hitam yang melayang di depannya perlahan membesar, dan saat Feng Chihuo mengirimkan seberkas energi mendalam Phoenix mengalir masuk, dan formasi mendalam berputar dengan cepat, dan kemudian, dua gambar jelas perlahan muncul. Satu gambar adalah Yunce terbang dengan cepat mengendalikan Snow Phoenix Beast. Gambar lainnya mengejutkan, seberkas cahaya oranye kuning terbang dengan kecepatan tinggi. Aura Yunce yang dirasakan Feng Chihuo, berasal dari cahaya dan bayangan ini.
Auranya persis sama dengan aura Yun Che. Melihat sekumpulan cahaya dan bayangan oranye ini, Feng Chihuo tertegun sejenak. Kemudian, pupil matanya perlahan menyusut, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang dalam. Setelah beberapa saat, dua orang dengan keterkejutan yang dalam muncul. Kata-kata itu keluar dari mulutnya. Xuan Gang, Snow Phoenix Beast dengan cepat melewati ngarai. Sekilas, puncak tertinggi pegunungan ini sudah ada di depan kami. Menurut inspeksi visual, tingginya sekitar 1.000-5.000 lebih dari 100 kaki. Dari belakang, Feng Chihuo tidak mengejarnya, tapi Yun Che tidak bernapas lega, malah dia mulai merasa ada yang tidak beres. Apa yang terjadi dengan perasaan ditatap oleh sepasang mata sepanjang waktu? Apakah ini ilusi? Lari? Teruslah berlari, biarkan aku melihat di mana kamu bisa berlari. Suara Feng Chihuo tiba-tiba terdengar, dan arahnya masih ke depan. Ekspresi Yun Che sedikit berubah dan dia mengangkat kepalanya. Kurang dari 30 kaki di langit di depannya, Feng Chihuo melayang di sana dengan santai, matanya penuh kenakalan, tapi Yun Che tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dari tubuhnya, kalau soal niat membunuh, bahkan amarah sudah banyak mereda. Kali ini, Yun Che benar-benar yakin bahwa perasaan diawasi sepanjang waktu jelas bukan ilusi. Feng Chihuo di depannya jelas mengunci gerakannya setiap saat dengan cara tertentu, dan apa yang bisa dia gunakan sangat mungkin. Sederhananya, itu adalah formasi misterius, yang disebutkan Jasmine yang menyelimuti seluruh pegunungan. Kali ini, Yun Che tidak segera melarikan diri. Dia menatap Feng Chihuo dengan dingin dan berkata, apakah kamu menggunakan formasi mendalam di sini untuk melacakku? Oh, kamu benar-benar bisa merasakan formasi Phoenix di sini. Oh, aku lupa bahwa kamu juga orang dengan garis keturunan Phoenix. Jika tidak, kamu tidak akan bisa masuk ke sini. Feng Chihuo mendekat selangkah demi selangkah dan mencibir, kemampuanmu untuk menyembunyikan keberadaanmu benar-benar mengejutkanku. Kamu sebenarnya membiarkanku menunggu sampai fajar tapi saya bahkan tidak menyentuh bayangan apapun. Jika Anda melarikan diri ke arah lain, Anda mungkin telah melarikan diri, tetapi Anda kebetulan sampai di sini. Saya telah hidup selama 100 tahun, dan saya belum pernah melihat tindakan yang dilakukan sendiri sesempurna itu, jebakan. Formasi Phoenix. Tempat apa ini? Ini adalah pegunungan Phoenix. Ini adalah tempat di mana sekte Phoenix ilahi kita gunakan untuk melatih dan mengevaluasi generasi murid yang lebih muda. Pada saat ini, Feng Chihuo tidak lagi khawatir tentang Yun Che. Dengan kemungkinan melarikan diri dari telapak tangannya, dia berkata dengan tenang, hanya orang dengan garis keturunan Phoenix yang bisa masuk ke sini. Jika manusia lain mendekat, mereka akan terpental oleh formasi Phoenix. Karena itu adalah tempat untuk pengalaman dan penilaian, wajar untuk memantau semua pengalaman, dan menilai setiap gerakan para murid, dan kebetulan saya adalah salah satu pengawas penilaian pegunungan Phoenix. Dengan bantuan formasi Phoenix di sini, saya dapat mengontrol semuanya ada di sini kapan saja, dan bahkan dapat melakukan perjalanan melalui ruang di sini melalui kekuatan formasi Phoenix. Petik 2. Yun Che. Petik 2. Aku sudah tahu saat kamu memasuki pegunungan Phoenix. Namun, kamu jauh lebih licik daripada yang kukira, jadi aku tidak segera mengambil tindakan untuk mencegahmu melarikan diri dari pegunungan Phoenix. Biarkan dirimu masuk lebih dalam, sejauh ini. Feng Chihuo menatap langsung ke arah Yun Che dan mengulurkan telapak tangannya, kamu sekarang menjadi kura-kura di dalam guci, dan kamu bahkan tidak bisa bermimpi untuk melarikan diri. Tapi kamu tidak perlu khawatir, aku tidak ingin membunuhmu, karena ada sesuatu di dalam dirimu yang cukup menarik perhatian Master Sekte dan 4 tempat suci. Hehe. Saya tidak menyangka bahwa Anda bukan hanya bajingan yang mencuri garis keturunan Phoenix saya, tetapi Anda juga dari alam iblis ilusi. Monster, saya dapat dengan jelas melihat Xuan Gang Anda sedang menggunakan. Petik 2 tanda seru petik 2. Wajah Yun Che tiba-tiba menjadi gelap, dan niat membunuh yang sangat kuat melintas di matanya. Setelah membangunkan Xuangan, kekuatan tempur Yun Che tidak diragukan lagi meningkat secara dramatis. Tetapi dalam pertempuran berikutnya, dia tidak pernah menggunakan Xuangan. Meskipun dia hampir dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Ling Tiani, dia tidak pernah menggunakan pikiran Xuangan. Karena orang awam mungkin tidak mengenal Xuangan, tetapi Tianjian Villa, yang terkait erat dengan domain pedang Tianjian yang perkasa, kemungkinan besar akan mengenali Xuangan.
Suangan adalah keterampilan magis unik dari keluarga Yun di alam iblis ilusi. Sebagai kepala dari 12 keluarga penjaga keluarga kerajaan iblis ilusi, keluarga Yun tidak diragukan lagi adalah salah satu musuh terbesar dari 4 tanah suci. Alam iblis ilusi telah diiblis oleh 4 tanah suci. Setelah Suangan terungkap, tidak hanya 4 tanah suci yang akan mencarinya, tetapi juga orang-orang dari 7 kerajaan akan menganggapnya sebagai iblis. Pada saat itu, tidak akan ada tempat baginya di seluruh benua Tianxuan. Ini jutaan kali lebih serius daripada mengungkap Phoenix Flames. Yun Ce mengepalkan tangannya erat-erat dan matanya menjadi sangat dingin. Sebelumnya, seluruh energinya dihabiskan untuk melarikan diri. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak bisa melarikan diri. Orang yang mengenali Suangannya, dia harus mati. Tidak peduli apapun, betapapun tingginya harganya, dia harus dibunuh. Bab 414. Lari, kenapa kamu tidak lari? Apakah kamu menerima takdirmu, atau kamu takut setengah mati? Feng Chihuo tertawa liar, lupakan saja, permainan kucing dan tikus sudah berakhir, meskipun aku menghabiskan banyak waktu untukmu. Butuh banyak waktu, tapi dengan rejeki nomplok yang begitu besar, tidak ada ruginya. Kudengar kamu masih menjadi pangeran permaisuri keluarga kerajaan Blue Wind. Cek, kalau burung kaisar kerajaan angin biru dan semua warga tingkat rendah tahu bahwa permaisuri yang agung sebenarnya adalah kamu adalah iblis dari alam iblis ilusi. Aku ingin tahu betapa indahnya reaksi yang akan terjadi. Hahaha. Setelah tertawa liar, Feng wajah Chihuo tiba-tiba berubah muram, meskipun aku tidak akan membunuhmu, sebelum kamu menyerahkannya kepada master sekte kami. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kamu menggodaku tentang hutang ini sebelumnya. Sekarang aku akan melakukannya, selesaikan masalahmu. Feng Chihuo tiba-tiba menukik turun dari udara dan melambaikan tangannya dengan keras. Dalam sekejap, pilar api selebar 3 kaki terbang ke bawah, dan kemudian dengan cepat berubah. Saat mendekati Yun Ce, ia telah berubah menjadi burung phoenix api yang terbang. Suhu terik hampir melelehkan bumi sepenuhnya. Yun Ce sama sekali tidak takut dengan api phoenix. Tetapi di dalam api itu, ada juga dampak energi mendalam dari singgasana tingkat tinggi. Wajah Yun Ce serius, dia langsung meraih sesar naga, mengeluarkan suara keras mengaum, dan kekuatan pedang berat itu terbang ke udara dan menghadapinya secara langsung, Flame Phoenix. Panggilan, api Phoenix bertabrakan langsung dengan badai pedang yang berat. Rambut Yun Ce tertiup dengan liar, dan wajahnya berubah bentuk. Kekuatan pedang yang berat hanya bertahan setengah nafas sebelum benar-benar hancur. Api Phoenix dengan keras jatuh, berdampak pada Yun Ce dan Snow Phoenix Beast. Suara kekuatan api Phoenix yang meletus seperti guntur yang menggelegar, dan panas terik yang mengerikan menyebabkan ruang di sekitarnya tiba-tiba meluas. Erangan Yun Ce yang teredam dan tangisan sedih binatang Phoenix salju datang dari api. 1 orang dan 1 binatang dilarikan ke sana, timur. Yang 1 dilarikan ke barat. Xiao Chan, binatang Phoenix salju benar-benar kehilangan keseimbangan. Bagaikan daun tumbang yang tertiup angin kencang, ia jatuh ratusan kaki jauhnya. Di atas salju aslinya sayap putih, gelombang petir dengan cepat menyebar. Setelah 2 keping darah yang mengejutkan itu jatuh, tidak ada suara lagi. Bagaimanapun, itu hanyalah binatang mendalam langit. Bagaimana ia bisa menahan pukulan dari singgasana tingkat tinggi? Ledakan, tubuh Yun Ce juga jatuh dengan keras ke tanah, dan dampak kekerasannya menciptakan lubang besar yang dalam di tanah. Setelah jatuh, pakaian Yun Ce terkoyak-koyak dan berlumuran darah. Anggota tubuhnya bergerak-gerak terus-menerus. Dia hampir kehabisan seluruh tenaganya sebelum dia menopang Long Vault dan berjuang untuk berdiri, terengah-engah. Jasmine, dengan tubuhku saat ini, berapa lama aku bisa mempertahankan kondisi api penyucian paling lama? Yun Ce bertanya dengan suara yang dalam. Jasmine juga tahu betul bahwa Feng Chihuo mengenali Suangan Yun Ce, jadi dia harus dibunuh bagaimanapun caranya. Untuk membunuh Feng Chihuo, dia harus membuka paksa alam api penyucian. Dia berkata dengan hati-hati, 15 napas, paling tidak boleh melebihi 20 napas. Jika tidak, semua pembuluh darah di tubuh Anda akan pecah, dan bahkan teknik Buddha Agung tidak dapat menyelamatkan Anda. Itu bagus sekali, tidak heran. Pangeran kamu ingin mengirimku khusus untuk membunuhmu. Seperti yang diharapkan, ada 2 kuas. Setelah menerima gerakan dengan 30%, kekuatanku, aku tidak dipukuli setengah mati dan masih bisa berdiri naik.
Feng Chihuo jatuh dari langit dan berjalan menuju Yun perlahan. Matanya yang menghina seperti melihat seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Dia menggerakkan pergelangan tangannya, dengan tatapan kejam di matanya, "Kamu membuat lenganku berdarah banyak, dan bahkan tulangnya menunjukkan beberapa retakan. Untuk membalas hadiah ini, menurutmu apakah aku harus mematahkan semua tulang di tubuhmu satu persatu, atau menghancurkannya sepotong demi sepotong?" Yun Ce mengertakkan giginya dan mencabut pedang berat itu dengan paksa. Seluruh tubuhnya gemetar. "Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan mempertaruhkan nyawaku, tapi aku akan meninggalkan beberapa luka lagi padamu." Setelah mengatakan itu, Yun Ce meraung, mengangkat tangannya pedang berat dengan goyah, dan menghantamkannya 3 langkah darinya, Feng Chihuo. Hahaha, api yang mendekat tidak memiliki momentum sama sekali. Sebaliknya, tubuh Yun Ce kemungkinan besar akan jatuh kapan saja. Feng Chihuo tertawa dan mengulurkan tangan untuk meraih Long Vault dengan jijik. "Hanya kamu yang layak." Cedera. Petik 2. Tepat ketika telapak tangan Feng Chihuo hendak menyentuh patahan naga, mata Yun Ce tiba-tiba berubah, dan api penyucian langsung terbuka. Yun Ce, yang awalnya diambang kehancuran, seperti binatang buas yang tiba-tiba terbangun di dalam jurang, dan seluruh tubuhnya meledak, sebuah momentum yang menakutkan. Bulan jatuh dan bintang. Bintang jatuh. Raungan naga yang menggetarkan surga dilepaskan dari istana naga. Tanah di bawah kaki Yun Ce tiba-tiba berguncang, dan retakan seperti jaring laba-laba menyebar dengan ganas. Perubahan mendadak ini membuat Feng Chihuo terkejut, wajahnya berubah drastis. Tapi pada jarak sedekat itu, bahkan jika dia adalah dewa, akan sulit baginya untuk bereaksi. Pedang yang diisi dengan seluruh kekuatan Yun Ce menghantam lengannya dengan keras. Ledakan, retak, suara patah tulang tenggelam dalam ledakan kekuatan yang menghancurkan bumi. Batu-batu di sekitarnya tergulung secara gila-gilaan oleh badai pedang yang hebat, dan kemudian hancur menjadi debu terkecil. Tulang siku lengan kiri Feng Chihuo langsung patah. Akibat benturan yang sangat besar, seluruh tubuhnya hancur ratusan kaki jauhnya seperti gasing yang terbang, dan menghantam batu tinggi dengan keras, menghancurkan batu tersebut menjadi berkeping-keping. Dengan kekuatan Yun Ce, jika dia ingin mengalahkan Ling Tiani, yang berada di alam mendalam kaisar tingkat ke-6, dia harus bergabung dengan Xia Qingyue. Untuk mengalahkan Feng Chihuo, yang berada di alam mendalam kaisar tingkat ke-8, sendirian, dia tidak memiliki peluang untuk menang dalam konfrontasi normal. Jika dia bisa terus mengaktifkan api penyucian, dia mungkin bisa melawan Feng Chihuo, tapi hampir mustahil untuk membunuhnya. Terlebih lagi, kondisi api penyuciannya hanya bisa diaktifkan paling lama 15 napas. Jika melebihi 15 napas, dia akan mempertaruhkan hidup Anda. Jika Anda melebihi 20 napas, Anda mendekati kematian. Dan jika dia ingin membunuh Feng Chihuo, satu-satunya harapannya adalah menggunakan seluruh kekuatan dan kemauannya, bahkan sampai menghabiskan nyawanya secara berlebihan. Pada saat yang sama, kita harus menggunakan semua strategi dan cara yang tersedia, tidak peduli betapa tercelanya hal itu. Dengan kekuatan tubuh Yun Ce, pukulan Feng Chihuo dengan kekuatan 30%, atau serangan atribut api, pasti tidak akan membuatnya malu, bahkan pakaian robek dan banyak luka kecil semuanya disebabkan oleh dia menggunakan kekuatannya sendiri, meledak untuk saat ini. Dan efeknya jauh lebih baik dari yang diharapkan. Itu langsung menonaktifkan salah satu lengan Feng Chihuo. Menghadapi Feng Chihuo, yang hanya memiliki satu tangan tersisa untuk digunakan, harapannya tentu saja jauh lebih tinggi. Dengan raungan yang sangat marah, Feng Chihuo berdiri dari reruntuhan. Seluruh lengan kirinya terkulai, dan bentuknya sangat berubah. Tangan kanannya memegang lengan yang kesakitan tak tertahankan dan semua tulangnya patah. Lengan kirinya meraung seperti orang gila, "Yun Ce, aku akan mencabik-cabikmu." Feng Chihuo telah hidup lebih dari 100 tahun dan memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Dia sama sekali tidak sombong dan sombong. Sebaliknya, bahkan ketika menghadapi lawan yang lebih lemah darinya, dia akan sangat berhati-hati. Namun, Yun Ce benar-benar terlalu lemah. Alam mendalam bumi adalah dua alam yang lebih lemah darinya. Bagaimana dia bisa bersiap? Seekor harimau mungkin waspada terhadap serigala yang terluka, tapi bagaimana ia bisa waspada terhadap bayi kelinci yang terluka? Rasa sakit yang tajam di lengannya menyayat hati, tapi itu jauh lebih kecil daripada rasa terkejut di hatinya.
Kekuatan yang Yunce tiba-tiba keluarkan tadi adalah kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh singgasana tingkat tinggi. Itu mungkin berasal dari tangan seorang praktisi alam mendalam bumi. Saat dia meraung, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Yunce sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk menyerang. Aura yang dibawanya tidak lebih lemah dari sebelumnya, terutama cahaya merah darah yang berkedip di matanya. Kematian, kemarahan dan kebencian langsung menguasai seluruh emosi Feng Chihuo. Dia meraung, mengulurkan lengan kanannya, dan meraih hati Yunce dengan telapak tangannya dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Itu akan langsung mengenai Yunce. Ces hati terkoyak. Setelah salah satu lengannya hancur karena rencana Yunce, bagaimana dia bisa peduli apakah Yunce adalah iblis dari alam iblis ilusi atau bukan? Dalam kemarahannya, dia hanya ingin merobek seluruh tubuhnya menjadi berkeping-keping. Mendesis, Feng Chihuo menghantam udara dengan telapak tangan, dan 4 sosok Yunce muncul di sekelilingnya pada saat yang sama. Bagaimanapun, Feng Chihuo sangat berpengalaman. Meskipun dia tidak takut, dia tidak mengunci posisi Yunce. Energi mendalam Phoenix melonjak ke seluruh tubuhnya dan meledak ke arahnya. Bang! Yunce melintas di belakang Feng Chihuo, dan sesar naga menghantam punggung Feng Chihuo dengan kuat. Pada saat yang sama, energi dalam yang diledakkan Feng Chihuo dalam sekejap juga menghantam dada Yunce dengan kuat. Dua kekuatan berbeda meledak pada saat yang sama, menyebabkan pegunungan di sekitarnya bergetar hebat. Dada Yunce meledak dengan bunga berdarah, yang terbang mundur. Feng Chihuo merasa lebih buruk lagi, terkena long fault dan menghantam tanah dengan keras, dan lalu digulung jauh seperti labu, dan dibuat lekukan sedalam setengah jari di punggungnya. Dia menyentuh tanah dengan telapak tangannya dan melompat. Sebelum dia bisa berdiri diam, dia tiba-tiba menemukan bahwa Yunce, yang sedang terbang terbalik, tiba-tiba berhenti di udara. Kemudian seluruh tubuhnya terbakar, dan dia terbang ke arahnya, seperti meteor. Kubah langit sayap Phoenix. Apa? Mata Feng Chihuo melebar. Dia tidak percaya bahwa Yunce benar-benar bisa menggunakan kekuatannya di udara dan masih dihancurkan. Matanya suram, dan dia adalah bola yang sangat Phoenix yang kuat. Api menyala di telapak tangan kanannya. Seluruh telapak tangan memadatkan seluruh kekuatannya tanpa keberatan dan meledak ke arah Yunce dengan raungan marahnya. Menghadapi serangan Feng Chihuo, kecepatan jatuh Yunce tidak melambat sama sekali. Bahkan ia tidak menyimpang dari arahnya, ia justru harus berjuang untuk menerima serangan Feng Chihuo dan memukulnya dengan pedangnya, menyerang dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika Feng Chihuo ingin menarik serangannya, itu sudah terlambat. Menghadapi gaya bertarung Yunce yang mengancam jiwa, mata Feng Chihuo melebar dan dia meraung, mencari kematian. Boom! Tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru. Patahan naga Yunce dan telapak tangan Feng Chihuo saling bertabrakan dengan keras pada saat yang sama. Dalam sekejap, sejumlah besar pembuluh darah di lengan Yunce pecah, bola darah besar meledak di dadanya, dan beberapa tulang rusuk dan tulang dada rusak, bahkan organ dalamnya pun retak, dan seluruh orang langsung terlempar ratusan kaki ke langit. Tulang dada dan tulang rusuk di sisi kiri tubuh Feng Chihuo semuanya hancur, posisi jantungnya langsung bergeser 1 inci, dan aliran darah muncrat dari lukanya seperti air mancur. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia terluka parah seperti ini oleh pedang dari junior di alam mendalam bumi, namun, pukulan penuhnya mengenai tubuh lawan secara langsung, tetapi tidak menghancurkan tubuh lawan, dan kekuatannya bahkan tidak menembus organ dalam lawan, dia diblokir dengan kuat. Dengan kekuatan seperti itu, tubuh seperti itu, bagaimana mungkin dia hanya memiliki alam mendalam bumi, bagaimana mungkin? Setelah pertukaran singkat, keduanya berlumuran darah dan terluka. Karena yang diinginkan Yunce bukanlah melawannya, bukan menyelamatkan nyawanya atau mengalahkannya, tapi ingin dia mati. Untuk membunuh Feng Chihuo, dalam 10 napas pendek ini, dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang tanpa mengalihkan kekuatan atau waktu untuk bertahan dan menghindar. Sky Wolf Beat. Yunce di udara sama sekali tidak peduli dengan luka internal atau eksternal. Sebelum tubuhnya bisa seimbang, pedang berat itu dipukul dengan seluruh kekuatannya lagi, dan bayangan surgawi serigala meraung ke arah Feng Chihuo, menyerang Feng Chihuo dengan ganas, dan dampaknya mengenai dadanya. Kekuatan seluruh tubuh Feng Chihuo melonjak, menahan bayangan Sirius, tetapi tubuhnya terdorong ke belakang oleh benturan tersebut, dan kakinya menginjak tanah, lusinan keping dalam sekejap mata. Jurang yang panjang sudah cukup untuk mengimbangi kekuatan tebasan serigala surgawi,
tapi sebelum dia bisa mengambil nafas, Yun Che telah jatuh dari langit dan menyerang dengan pedang. Feng Chihuo menjerit dan memadatkan api menjadi pedang, tapi kali ini, dia tidak menyerang Yun Che, tetapi menggunakan pedang api Phoenix untuk menahan pedang berat Yun Che dengan seluruh kekuatannya. Yun Che mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan hidupnya, tapi bagaimana caranya? Bisakah Feng Chihuo bersedia bertarung dengan nyawa Yun Che? Pada saat ini, menghadapi teror yang kuat dan Yun Che yang menukar luka dengan luka seperti orang gila, kemarahannya dengan cepat digantikan oleh ketakutan dan ketakutan. Setiap kali Yun Che menyerang dengan pedangnya, puluhan pembuluh darah di lengannya akan pecah. Dalam sekejap mata, kedua lengannya berlumuran darah, seolah-olah baru saja direndam dalam genangan darah. Luka di tubuhnya mengeluarkan darah terus-menerus, dan luka dalam semakin parah dengan serangan tanpa pamrihnya, tapi dia tidak peduli sama sekali, dan setiap serangan pedang sangat ganas. Bersambung.